Teori struktural fungsional dan konflik. 1. Teori struktural fungsional, yaitu teori yang menekankan kepada keteraturan atau orde dan mengabaikan konflik serta perubahan dalam masyarakat, di mana menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Adapun teori struktural fungsional menurut beberapa pakar, yang pertama yaitu menurut Emil Durkheim, yaitu akar pemikirannya telah diawali dari Auguste Comte dan Herbert Spencer, yaitu suatu kesatuan berupa sistem yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Menurut Talcott Person, yaitu mengembangkan adanya 4 komponen dasar dalam teori struktural fungsional yang di dalamnya dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai tindakan aktor dalam menginterpretasikan keadaan. Menurut Robert K. Merton, beranggapan bahwa pendekatan struktural fungsional ini berpengaruh besar terhadap kemajuan pengetahuan sosiologis. Adapun beberapa asumsi dasar dari teori struktural fungsional, yaitu telah dikatakan bahwa masyarakat itu sebenarnya merupakan suatu sistem yang memiliki hubungan dan ketergantungan antara satu sama lain. Dalam hubungan itu terdapat hubungan yang timbal balik dan saling pengaruh mempengaruhi. 2. Teori konflik. Teori ini berasal dari kata kerja Latin configeret, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Teori tersebut dikemukakan oleh Dahrendorf yang dikenal sebagai teori konflik dialektika, di mana dalam teori tersebut menawarkan dalam suatu gambaran masyarakat yang konsensual, integral, dan statis. Adapun konflik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Sebagai alat untuk solidaritas. 2. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok. 3. Mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi. 4. Fungsi komunikasi. Teori konflik ini ternyata terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat di samping konflik itu sendiri. Kemudian konflik itu sendiri pun dapat dilihat pada pandangan Karl Marx yang menyatakan bahwa sumber konflik adalah nilai-nilai kultural dan pengaturan kelembagaan yang memiliki kepentingan dan dapat diciptakan oleh penguasa. Adapun kebijaksanaan sosial masyarakat dalam perspektif struktural konflik, yaitu upaya-upaya masyarakat dalam meredam benturan di dalam masyarakat seringkali dihargai sebagai sebuah kebijaksanaan yang harus dihargai. Dan seringkali pula muncul asumsi bahwa di dalam setiap kebijaksanaan yang dibuat terdapat nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan dalam masyarakat, dan oleh karena hal tersebut selayaknya dilestarikan. Meski secara realita tidak menunjukkan adanya sebuah masalah, namun dalam realita seringkali muncul lisan yang menyinggung ketidakpuasan terhadap apa yang diperoleh.